Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas materi dasar ilmu komunikasi. Perkenalkan, nama saya Triwisnu Darmawan. NIM-nya itu bisa dilihat sendiri, dan kelasnya dosen pengampu Ajeng Fajarwati Surmana. Lanjut saja ke materinya. Dasar ilmu komunikasi. Itu ada definisi komunikasi dan kajian ilmu komunikasi. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Yang keempat, fungsi komunikasi. Kelima, prinsip-prinsip komunikasi. Keenam, hambatan komunikasi. Dan yang ketujuh, persepsi dalam komunikasi. Dan yang kedelapan, komunikasi verbal dan non-verbal. Lanjut, definisi komunikasi dan perkembangan kajian ilmu komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Proses pertukaran pesan dari komunikator ke komunikan melalui saluran dengan tujuan mencapai suatu pemahaman atau kesepakatan dan dengan harapan mendapatkan feedback. Perkembangan kajian ilmu komunikasi. Perkembangan kajian ilmu komunikasi mengalami sejarah yang sangat panjang, dimulai sejak era Yunani kuno, di mana saat itu masih disebut retorika. Hingga saat ini, perkembangannya dibagi menjadi beberapa periode. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama itu ada periode tradisi retorika. Periode ini dimulai sejak zaman Yunani kuno. Tokoh utama di zaman tersebut adalah Aristoteles dan Plato yang menganggap bahwa retorika merupakan seni yang dipraktikkan. Yang kedua, periode pertumbuhan. Dimulai sekitar abad ke-19, ada 3 perkembangan penting yang dicatat sejarah pada periode. Pertama, ditemukannya teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, televisi. Dan yang kedua, proses industrialisasi serta modernisasi. Dan yang ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan Kedua. 3. Periode konsolidasi. Periode ini ditandai dari selesainya Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Pada masa ini, mulai terjadi konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu sosial yang multidisipliner dengan mencakup banyak ilmu seperti ilmu sosial. Yang keempat, periode teknologi komunikasi 1960 sampai sekarang. Setelah masuk tahun 1960-an, perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat, ilmu komunikasi semakin kompleks. Beberapa hal menandai era ini adalah kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCR, dan televisi, satelit, dan kabel. Sejarah Ilkom di Indonesia. Tahun 1950-an, ilmu komunikasi masuk ke Indonesia dari Jerman. Awalnya hanya fokus pada kajian publistik atau ilmu informasi publik. Lantas, sejak tahun 1950-an, barulah ilmu komunikasi pertama kali diajarkan di Universitas Gadjah Mada. Namun, kali itu diberi nama ilmu penerangan. Hingga saat ini, hampir semua perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri. Lanjut, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Kedua, pesan, hasil dari proses encoding yang bisa dirasakan atau diterima. 3. Saluran, tempat yang dilewati oleh pesan atau simbol yang bisa dikirim. Keempat, komunikan, seseorang yang menerima pesan. Kelima, pengaruh komunikasi pada komunikan karena menerima pesan. Yang keenam, feedback, tanggapan balik komunikan pada komunikator. Yang ketujuh, gangguan segala sesuatu yang menjadi penghambat berjalan sebuah pesan. Lanjut, fungsi komunikasi. Yang pertama ada fungsi sosial, membangun konsep diri kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, fungsi ekspresif, menyampaikan rasa emosional seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, fungsi ritual,
komunikasi yang bisa terjadi dalam sebuah kebudayaan tertentu. Yang keempat, fungsi instrumental, menginformasikan, mengajar, mengubah perilaku, dan menghibur. Lanjut, prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi itu ada 12. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku punya potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Dan yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Yang 8, semakin mirip layar belakang, semakin efektiflah komunikasi. Yang ke-9, komunikasi bersifat konsekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Lanjut, hambatan komunikasi, yaitu ada gangguan teknis, rusaknya alat yang digunakan berkomunikasi. Lalu ada gangguan semantik, yaitu kesalahan pada bahasa yang digunakan. Lalu ada gangguan psikologis, gangguan dalam diri individu. Lalu ada rintangan fisik, kondisi geografis atau fisik manusia atau difabel. Lalu ada rintangan status karena adanya jarak sosial. Lalu ada rintangan kerangka berpikir, adanya perbedaan persepsi. Lalu yang terakhir ada rintangan budaya, perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai. Lanjut, ada persepsi komunikasi. Persepsi adalah proses untuk menata dan menguraikan kesan indah yang diterima individu sehingga dapat memberikan makna pada sesuatu. Persepsi sosial adalah proses untuk mendapatkan, menafsirkan, memilih, dan mengatur informasi indrawi yang berkaitan dengan orang lain. Faktor-faktor persepsi: 1. Pengalaman di masa lalu. 2. Nilai-nilai yang dianut. 3. Latar belakang budaya. 4. Kepribadian. Lalu ada kegagalan persepsi, yaitu pertama, atribusi, 2. Stereotip, 3. Efek halo dan prasangka. Lalu ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi kata-kata menyampaikan pesan melalui tulisan maupun lisan. Yang non-verbal, komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi tanpa kata menyampaikan pesan melalui benda, simbol, fisik, dan gestur. Nah, di sini kita akan membahas studi kasus komunikasi. Di sini ada restoran angkal mutu menerima keluhan dari pelanggan yang merasa tidak mendapatkan pelayanan memadai, meskipun pelayanan memberikan informasi yang benar dan lengkap secara verbal. Banyak pelanggan yang merasa kurang diperhatikan. Setelah diinvestigasi, manajemen menemukan bahwa masalah ini berakar pada komunikasi nonverbal yang kurang mendukung dari pelayan, seperti kurangnya senyuman, postur tubuh yang tertutup, dan minimnya kontak mata. Deskripsi masalah: pelayan sering menggunakan nada bicara yang datar, yang membuat pelanggan merasa kurang dihargai, dan bahasa tubuh yang tidak ramah juga memperburuk situasi. Akibatnya, meskipun komunikasi verbal cukup informatif, kurangnya komunikasi nonverbal yang positif memengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.